Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat uh, istirahat, dan semoga yang nonton video saya ini diberi kesehatan, keberkahan, usaha lancar, dan selamat ekonomi gampang. Di video kali ini saya akan melaksanakan proses pemekaman. Kalau bahasa Arabnya proses hijamah, pengambilan darah kotor dengan cara di kop gitu. Jadi kalau yang belum tahu apa sih bekam dan manfaat bekam, di sini ada saya jelaskan tuh. Ada berapa titik-titik manfaat bekam. Mohon maaf. Ada di sini 2 urat leher. Di sini untuk melegakan sakit kepala dan migrain. Terus di sini titik al-kahil di punuk sini, membuang toksin dan mengurungkan kadar kolesterol, mengurangkan. Dan ini perbandingannya 75 penyakit kalau di al-kahil ini. Terus kalau di al-katifen, bahu tuh manfaatnya untuk mencegah tekanan darah yang berlebih, melegakan tekanan dan stres tuh. Jadi banyak, bukunya juga ada di sini, buku panduannya juga ada. Jadi kita nggak asal-asalan main bekam aja, nggak. Jadi udah jelas, kita tuh ada buku panduan, ada titik-titiknya di sini. Jadi kalau yang belum tahu disangka kita asal-asalan, kita upload video tuh udah nggak asal. Jadi di sini juga ada perbedaan bekam darah dan donor darah. Jadi antara bekam dan donor darah itu ada perbedaannya. Kalau banyak di sini perbedaannya. Di sini kalau bekam darah dalam kita ngambil darahnya. Kalau bekam tuh ngambil darahnya darah yang dalam lapisan kulit. Jadi di atas permukaan kulit ari mungkin ya. Terus kalau donor darahnya dalam pembuluh darah. Jadi kalau di donor darah tuh pembuluh darah dimasukin ke sini. Jadi yang diambil darah yang murni, darah yang segar gitu. Kalau donor darah yang ambil tuh di permukaan kulit ari di sini. Jadi kita ngambilnya darah-darah toksin, darah-darah yang kotor gitu ya. Jadi udah jelas perbedaannya gitu. Terus bekam darah tuh mengeluarkan sedikit sel darah putih. Jadi sel darah putihnya sedikit sekali kita ikut ke bawah gitu kalau bekam gitu. Kalau donor darah ini keluar bersama sel darah putih gitu. Jadi ini banyak panduannya di sini nih. Sini. Terus ini macam-macam manfaat atau tuh khasiat tuh. Ini di umum bugit di sini nih. Umum bugit puncak kepala di sini ya. Di sini nih. Jadi kalau ada orang mau di bekam di sini harus dibotakin dulu gitu, pelontos. Khasiatnya buat yang vertigo yang enggak sembuh-sembuh, terus sakit kepala yang menahun, migrain, stroke, dan kena sihir. Insya Allah kalau kita dibekam di umum gitu bisa mengobati gitu. Terus yang kedua titik di al-ahda ini kan 2 urat leher. Ini mengobati sakit kepala, yang sakit wajah, sakit gigi, insya Allah ya, sakit gigi, sakit telinga, sakit hidung, sakit tenggorokan, dan stroke. Terus titik ketiga nih di al-kahil di punuk juga tadi udah saya jelasin, mencegah tekanan darah berlebih di punduk, di
punduk, rabun dan benjolan di mata, rasa berat pada alis di sini. Terus di Al-Katifain ini yang dijelasin cuma titik pusat aja, titik sentralnya. Sebenarnya titik-titik bekam tuh banyak, cuman kita jelasin yang inti-intinya aja. Terus Al-Katifain yang keempat nih, bahu nih. Bahu mengobati, kalau di bekam tuh mampu mengobati hipertensi, nyeri bahu tuh kalau para regel gitu, para regel di sini leher, di sini para regel. Insya Allah kalau di bekam di Al-Katifain di antara bahu ini, insya Allah hilang ya. Terus stroke, sakit di leher ya, yang para regel leher sokikian beta gitu. Insya Allah kalau di bekam ini sembuh. Terus dua jari di bawah punduk, dari di bawah punduk tuh 2 jari sini nih, di tengah-tengah, mampu jadi titik paru-paru ya, mampu mengobati gangguan saluran pernapasan yang napasnya pendek, ingat. Insya Allah tuh kalau dibekam di area paru-paru yuk, 2 jari di bawah punduk mampu mengobati gangguan saluran pernapasan, asma, bronkitis, batuk, sesak napas, ASI kurang tuh buat ibu-ibu juga ya, stroke. Terus belikat kiri dan kanan di sini nomor 6. Belikat kiri dan kanan mengobati gangguan paru-paru, gangguan jantung, saluran pernapasan, masuk angin dan stroke. Terus nomor 7 pinggang nih. Ini titik alwarik, kalau di namanya dunia bekam tuh namanya alwarik. Pinggang tuh mampu mengobati gangguan ginjal, yang ginjalnya sakit pinggang gitu, ginjal. Terus mau bukti sakit pinggang, yang pinggang sok pararegel gitu kikian beta. Insya Allah kalau dibekam di area pinggang tuh atas izin Allah bisa sembuh. Terus yang buat bapak-bapak tuh yang sama susah punya keturunan, kita bekam dari situ insya Allah mampu. Terus kencingnya tidak lancar, buat ibu-ibu yang haidnya tidak lancar kita bekam dari alwarik insya Allah. Terus stroke juga. Terus ala Dhahril Qadami ini area betis tuh ya, area betis tuh, area betis ini nih. Tuh ala Dhahril Qadami namanya ya. Ini mampu mengobati asam urat, kesemutan yang sering kesemutan, pegal-pegal dan stroke, yaitu penjelasan yang bekam yang dasar-dasar aja. Jadi kalau kita jelasin semua ya nggak kelar-kelar saking banyaknya. Ini contohnya juga banyak di sini, titik-titik bekam di sini banyak titik-titiknya tuh. Jadi kalau kita jelasin lama ya. Sebelum kita bekam kita siapin dulu minyak terserah, mau minyak but-but, mau minyak cimande, mau minyak kayu putih, bebas. Terus siapin juga kita penbekamnya nih. Ini yang penbekam yang banyak penbekam, cuman saya menggunakan penbekam yang standar PBI, Persatuan Bekam Indonesia. Siapin alkohol yang kadarnya 70%, jadi cepat membunuh kumannya gitu. Kita siapin tuh jarum bekamnya. Jadi kita tuh pakai jarum bekam yang masih disegel nih. Kalau standar bekam tuh satu pasien satu jarum, jadi kalau udah dipakai bagusnya nggak usah dipakai buat orang lain, kita buang aja. Kalau ada pasien lagi ganti lagi yang baru, yang buka segel lagi. Sekarang saya ditemuin sama Koheri nih, yang katanya kenapa mas sering pegel-pegel leher ya mas? Ya, Sama ini sering pegel leher, kaku, terus leher sering pegel. Ini kita sekarang mau coba bekam ya insya Allah. Terus siapin plastik juga sebelum aktivitas bekam, kita siapin dulu semuanya, jangan kita bekam baru nyari jadi repot gitu. Terus kita siapin juga ini
oh, alat bekalnya. Oke, nah kita mulai ya saudara-saudara. Jadi kalau ada yang lebih pintar ya mohon kita sama-sama berbagi ilmu gitu. Jadi saya tidak, aku pintar cuman kalau misalnya ada yang kurang minta dimaklumi. Terus buat yang ingin tahu bekal mungkin jadi sedikit pengetahuan juga. Jadi kalau saya tuh kalau mau bekal nggak langsung disedot-sedot gitu, jadi kita olesin dulu di ibaratnya pemanasan, jadi nggak langsung set. Biasanya olesin dulu titik-titiknya biar ototnya nggak langsung kaget, kita olesin dulu minyaknya, olesin dulu. Ini kaku-kaku nih tuh olesin dulu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu sebelum bekamnya. Ada doa buat berekam, ada khusus. Jadi sebelum kita eksekusi dengan penusukan jarum, kita, kalau saya tuh lah di kop kering dulu, kita titik matahari dulu, itu kita cemungin dulu. Ini nyambung mah ya sih. Jadi kita nariknya juga pakai hitungan 1:2, 1:3, jadi nggak asal ntar saking kencengnya ya di kulit area yang tidak sakit, karena saking kencengnya penarikan jadi ke bawah sakit. Kecuali pasiennya bicara nih kurang kenceng, baru kita tambahin kenceng lagi. Ini namanya titik area kolesterol di sini. Oke. Kita diamin dulu secara selama 3 menit biar dia agak kembung dulu, biar enggak pas kita eksekusi tusuknya nggak begitu sakit. Ini jarumnya kita buang dulu nih ya, buang. Terus kita pasang di sini nih jarumnya. Tuh. Biar lebih aman kita semprot pakai alkohol dulu ya. Siapin tisu juga, ini tisu kecil sebenarnya, yang harusnya tisu yang gede. Salatullah salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bekam tuh pengobatan ala Rasulullah dulu, dan zaman Nabi itu namanya hijamah, proses pengeluaran darah kotor. Ini udah cembung, kita ambil. Merah-merah banget saudara. Tuh kita dekatin nih. Tuh. Kita bekam area al-kahil.
Jadi di bekam ini ada yang berprinsip ditusuk sebanyak mungkin. Cuman kalau saya pakai hitungan ganjil, ada 9, ada 11, ada 13, ada 17, itu saya ya. Masing-masing pembekam tuh punya trik masing-masing. Kita tusukin dulu di atas ini. Oke, baru kita kop lagi yang udah ditusuk ini. Jadi proses pengeluaran darahnya juga kelihatan, saudara-saudara. Ini keluar darah. Tuh. Oke. Keluar darah-darah. Udah banyak keluar darah kotornya tuh. Tuh. Jadi kalau jaraknya bekam tuh antara kop ini kop, kalau saya nggak begitu berdekatan, jadi ada selah gitu. Buat tempat darah kotornya. Ya siapin masker buat ntar kita ngambil darahnya biar nggak ingat kehisap gitu sama kita. Kita diamin dulu selama, kalau saya tuh maksimal 7 menit, minimal tuh 5 menit. Kalau terlalu lama pengekopan ada efeknya. Jadi kadang-kadang dia kelebihan ngekop, kelamaan timbul gelembung-gelembung kayak bekas luka bakar gitu kalau kelamaan ngekop. Pengalaman yang udah saya alami. Kita tambah lagi 2 titik di sini kayak udah lumayan banyak keluarnya. Tuh, lumayan keluarnya banyak. Nih. Ini banyak banget nih. Ini area pernapasan.
coba agak kesini biar kelihatan. Set, oke. Oke, ini udah sekitar ada belum ada 5 menit sih, cuman kita diambil dulu, liatin dulu biar keluar semua tuh toksinnya, darah kotornya, sel-sel darah mati yang menyumbat ketarik sama ini pengekopan, jadi ntar permanjaan lagi. Jadi darahnya yang udah kotor ntar setiap 120 hari tuh udah perbarui lagi, jadi yang baru lagi. Oke, kita sekarang bahas pengambilan kopnya ya. Siapin maskernya biar nggak kehisap gitu. Oke, siapin tisu. Jadi kalau takut darahnya banyak, kita agak tebal aja tisunya. Karena kita darahnya banyak, kita 3 lapis. 3 lapis. Agak begini, kalau langsung diginiin, kita gini-gini dulu. Oke. Oke, kita ambil dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Ini darah kotornya. Kita buang di sini. Bagusnya pakai sarung tangan, cuman kenapa sarung tangannya lagi habis, saya nggak apa-apa lah tanpa sarung tangan juga. Nanti ntar habis itu dicuci pakai alkohol. Oke, ini bekasnya. Jadi yang bekas kita semprot dulu pakai alkohol ini alkohol 70%. Kita bersihkan dulu biar enggak belepotan. Kalau ini begini ya, biar nggak kena tangan, di tangan kita tetap bersih, nggak kena percikan darah. Oke, bersihkan. Darah terbuang. Ini agak kental darahnya. Tuh, ini soal darah kotor, darah yang menyumbat. Kita bersihkan lagi bekasnya biar enggak, kalau lama tuh kering, kalau kita biarin lama ini bekas darahnya kering, jadi diulapnya jadi agak susah. Jadi kalau masih basah, caranya begini tuh, tangan kita di bagian luar begini tuh biar nggak kena darah begini. Tuh, bersih tangan saya.
Ini guys, darahnya membuat darah kotorannya. Kalau masih agak bersih kita double lagi. Wes, ini banyak darahnya nih. Kita tuangin. Kita masih bersih satu, nggak belepotan, kita minum lagi sih. Darahnya juga kita lagi nih. Bersihin. Kita kalau biasanya udah ngebekam, kalau nyampe di rumah kita rendam pakai air hangat, nggak direbus. Kalau direbus ininya cepat busem. Kita semprot, oles lagi. Ini belum bersih, kita semprot lagi. Bersih. Jadi proses ngambilnya kita jangan didatarin diginiin, pegang, dipirimin begini, jadi darahnya nggak netes. Pusaka tobat dan Briteng kini diyakini disimpan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pusaka itu dulu milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang kemudian dikuasai pendiri Mataram Islam Panembahan Senopati. Lalu dari mana Ki Ageng Mangir Wonoboyo mendapatkan pusaka yang dikisahkan sangat ampuh itu? Berikut kisah tutur rakyat dan naskah dari Bapak Ki Ageng Mangir. Sang pemimpin Pedukuhan Mangir yang kini menjadi Desa Sedang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, merupakan tokoh yang tak mau tunduk kepada Mataram. Darah kotornya guys. Ini darah bekus, darah mati, jadi ketarik semua nih. Adalah putri sang raja. Ki Ageng Mangir mengenal Roro Bayut saat menyamar sebagai ledet bersama rombongan wayang ke Mangir atas perintah
informasi tentang kematian Ki Ageng Mangir yang populer. Ki Ageng Mangir tewas karena kepalanya dibenturkan Panembahan Senopati ke Batu Gilang saat ia sowan sebagai menantu. Sebelum sowan Ini Panembahan sedikit Senopati, keluarnya. Ki Ageng Mangir diminta menyerahkan pusaka Tombak Baru Grinting kepada Juru Marupati. Setelah Ki Ageng Mangir meninggal dunia, Tombak Baru Grinting itu dikuasai Mataram dan menjadi pusaka kerajaan hingga kini dirawat oleh Kesultanan Yogyakarta. Ki Ageng Mangir yang sowan Panembahan Senopati adalah generasi ketiga Mangir. Ia cucu Ki Ageng Mangir Wonoboyo, sang pendiri Padukuhan Mangir. Dijelaskan oleh Paman Ki Ageng Mangir, sang pendiri Padukuhan Mangir adalah Raden Wonoboyo, putra Lembu Amisani. Lembu Amisani adalah putra Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V. Setelah mendirikan Padukuhan Mangir, kemudian Raden Wonoboyo berguru kepada Sunan Kalijogo dan banyak bertapa, sehingga kepemimpinan Mangir diberikan kepada putranya Ki Ageng Mangir II. Ketika putranya Ki Ageng Mangir II memiliki anak laki-laki, Raden Wonoboyo pulang. Putra Mangir II itulah yang nantinya menjadi Mangir ketiga dan menentang Mataram serta menikahi Roro Pembayun. Pada hajatan kelahiran Mangir ketiga itu, Raden Wonoboyo bertemu Roro Sregong, putri Ki Tembang. Jadi buat finishing, Hajatan membuat Pakir ini bekas-bekas yang dibekannya nih, memiliki pisau. Roro Sregong kita melihat Raden bersihkan Wonoboyo lagi sama membawa alkohol pisau itu 70%. Jadi biar enggak Wonoboyo saat jangan disemprot begini terus, langsung disemprot, ntar efeknya perih yang bekas-bekas lukanya nih. pisau Jadi kita semprotin dulu ke alat tisu meminjamkan pisau itu dengan syarat biar agak basah ya. dirawat baik-baik dan jangan sampai Jadi agak ngurangin efek perih karena ini cairan alkohol. Olesin ke luka, kita olesin gini. bawah dan menduduki pisau itu. Sepulang dari Mangir, Jadi ngebersihin sisa-sisa sedotan, darah sedotannya. dikisahkan babat Ki Ageng Mangir, Roro Nih, Sregong satu melahirkan kita buang lagi, kita bikin lagi nih. kemudian mencari bapaknya dan akhirnya diberitahu bahwa ayahnya adalah Raden Wonoboyo yang saat itu sedang bertapa di Gunung Merbabu. Ketika menyusul ayahnya, ular itu memberikan sembah bakti sebagai anak kepada Raden Wonoboyo. Raden Wonoboyo mengenalnya sebagai anak jika ular itu mampu melingkari Gunung Merbabu. Ular itu melakukannya dengan cara Oh, buat finishing kita biar enggak ini kembung-kembung, kita kalau saya tuh olesin sama minyak lagi, kita olesin. Raden Wonoboyo memotong lidah itu. Ular itu Saya olesin yang dipotong menjadi mata beginilah, tombak yang tetesin langsung. nama Tombak Baru Grinting. Tombak itu yang Kita menjadi olesin begini. pusaka sakti yang diwariskan kepada Ki Ageng Mangir II dan ditakuti semua orang. Siapapun yang terkena akan mati meski sakti. Maka Tombak Baru Grinting menjadi Jadi nggak begitu, efek gatalnya hilang. Kalau diginiin terus kembungannya berkurang, kembung-kembung, terus gatalnya juga biasanya gatal bekasnya jadi berkurang kalau saya begini. Terus rasa kepastiannya juga enak. Inilah Tombak Baru Grinting berpindah tangan ke Panembahan Senopati, kemudian menjadi pusaka andalan Mataram. Perpindahan pusaka Tombak Baru Grinting terjadi ketika Ki Ageng Mangir III sowan kepada Panembahan Senopati dan berakhir hidupnya. Keampuhan Tombak Baru Grinting itu juga menjadi simbol kehebatan Mataram. Oke, kita biar lemesin lagi begini. Kalau nggak mau pijat-pijat gitu kan, kita lemesin dulu pakai kop begini. Oleh Sultan Agung, tombak itu dipinjamkan kepada perwiranya Ki Noyodarmo untuk melawan Adipati Pragula II yang terkena Terus lihat nih bekas kop-kopannya. Akhirnya Tuh. Adipati Pragula II tewas ditumbak Ki Noyodarmo dengan pusaka Tombak Baru Grinting. Tuh bekas-bekas bekam kop-kopannya ya, merah. Kiasan ular baru Grinting itu dipercaya sebenarnya tak
biar lebih rileks. Kalau saya tuh saya pijat-pijat dulu, totok-totok dulu, pakai trik tambahan saya ya tuh. Sedangkan Baru Benteng diyakini dimakamkan di Dusun Soroaten, Desa Sidokarto, Kecamatan Mudian, Kabupaten Sleman. Posisinya sebelah barat makam yang diyakini makam Ki Ageng Mangir III. Padahal selama ini diceritakan jenazah Ki Ageng Mangir setelah dibunuh Panembahan Senopati kemudian dimakamkan di Kita totok-totok kompleks makam dulu, Raja-Raja Mataram di Kota Gede. titik-titik ini. Posisinya separuh di Ini luar dan pegal ini leher, separuh di dalam sebagai perlambang. Namun ternyata pada kaku ini tahun leher agak kaku. 1969 muncul kehebohan tentang penemuan makam Ki Ageng Mangir III di Dusun Sorolaten, Desa Sidokarto, Kecamatan Mudian, Kabupaten Sleman. Kita buang dulu energi, misalnya ada yang jahat, ada energi negatif, kita buang dulu, sugesti kita. Dimakamkan di daerah itu. Penemu makam Ki Ageng Mangir itu adalah Pak Warno, warga setempat. Sejak itu banyak masyarakat yang juga percaya bahwa disitulah makam Ki Ageng Mangir sebenarnya. Sedangkan makam Ki Ageng Mangir di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede diyakini sebagian kurang biasa. Berziarah banyak berdatangan hingga mereka kemudian membangun kompleks makam Ki Ageng Mangir di Kalian kita Soroten itu palanya pada tahun biar 1970. nggak begitu pusing Sebagai juru mikirin makam keturunan ketiga menjelaskan pengen naik haji 7 kali kan pusing kalau belum terlaksana, dari luar negeri pengen punya bini 3 pusing juga karena satu juga belum punya. di Sorolaten. Mereka percaya di Sorolatenlah makam sebenarnya Ki Ageng Mangir. Di sebelah barat makam Ki Ageng Mangir di Sorolaten itu, tepatnya di luar bangunan, terdapat makam Eyang Baru Blinting. Nah, putra Roro Jlegong itulah yang disebut Eyang Baru Blinting, yang kini makamnya ada di sebelah barat Ki Ageng Mangir di Sorolaten. Makam itu seolah menyatukan Ki Ageng Mangir dengan saudara saudaranya, dan hingga kini makin banyak yang percaya disitulah makam sebenarnya Ki Ageng Mangir dan Eyang Baru Ini Blinting. kenceng nih, tegang. Tapi masyarakat umum banyak yang percaya bahwa makam Ki Ageng Mangir ya Tegang ini. termasuk dokter dari mana sebenarnya yang terkait dengan ini. Kita relaxin dulu, relaksasi pegangnya ya. Makamnya Eyang Baru Blinting ya, yang putih yang sebelah kanan itu. Nah itu kan pamannya Ini agak pusing kepalanya ini kaku. Kita tutup dulu titik. Eyang Baru Blinting ya, bukan tumbaknya. Kalau tumbaknya di keraton ya. Sulit membuktikan kebenaran apakah makam Ki Ageng Mangir berada di Kota Gede atau Sorolaten. Semua tergantung logika sejarah dan keyakinan masing-masing. Lalu tentang tombak Baru Blinting, dari mana asal usulnya? Semua kisah menuturkan tombak Baru Blinting awalnya ditemukan dan dimiliki pendiri Pedukuhan Mangir, yaitu Raden Wonoboyo. Tombak itu kemudian diwariskan kepada putranya Ki Ageng Mangir II, lalu berlanjut diwariskan kepada Ki Ageng Mangir III. Nah, setelah itu tombak baru berpindah tangan ke Mataram. Tentang terbuat dari apa tombak Baru Blinting itu tentu masih menjadi misteri.
pelan aja, jangan tarik terputus, pelan-pelan pakai perasaan, pakai teknik gitu. Kalau yang bagi orang ikut-ikutan belajar jangan coba-coba, takut tertarik kenceng-kencengnya malah copot kuping pasien. hmm. Hmm. Kita tarik leher ke atas. Biar narik, misalnya ada di sini yang masih kaku-kaku gitu, kalah kaku kayak Ujang Bustami, kalah kaku. Sekarang kita proses penarikan pinggang biar nggak begitu kaku. Ntar dulu bang, begini caranya bos. Oke, ini kalau yang bagi baru-baru jangan asal-asalan, takut yang baru niru-niru gitu ditarik sekencang-kencangnya pinggang orang malah patah. Ci, ro, lu, pat, enak bang. Coba agak lurus ke sana bang. Sip. Bisa ngikutin doa saya nggak bang? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener bang, ini kan harus fokus, kita kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat. Allahumma ibit-ibit. Bisa nyandang, bisa ngeliwat. Bisa nyandang. Allahumma ubat-ubat. Allahumma ibit-ibit. Awake waras. Dunyanya selamat. Oke. Oke, sekarang kita tengah. Ci, wa, u, ininya ini. Krok. Ini usahakan pasien itu kalau mau kita tarik jangan tegang, jangan kaku. Jadi kalau kaku, kalau kita tarik ntar malah pada sakit. Kalau ininya tegang, harus lemas pasiennya. Nih begini caranya, bukan sulap, bukan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bang. Bismillahirrahmanirrahim. Agar biru awakku seger bisa turu. Alhamdulillah, bunyi semua saudara-saudara. Bukan sulap, bukan sihir, ini asli tulang yang bunyi, tulang yang sok bikin pegel bala rengkok gitu. Tarik lagi. Udah. Oke, selesai ya saudara-saudara, itu proses pemakaman saya. Jadi kalau ada yang lebih pintar mohon maaf, mohon dimakluminya, kita sama-sama belajar. Oke, buat yang lagi pemula mungkin bermanfaat ilmunya, silahkan diikutin, kita sama-sama belajar juga ya. Udah enakan ya bang? Alhamdulillah. Kita pamitan dulu. Semoga kita semua dikasih kesehatan, selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Fatihah. Kita ketemu lagi di episode video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan shock breaker. Oke. Dah.